Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Fisada Adelia dan di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Ultrasonication as Pretreatment for Drying of Tomato Slices in a Hot Air Microwave Hybrid Oven. Tomat merupakan bahan yang cepat rusak karena kadar airnya tinggi. Salah satu cara untuk memperpanjang masa simpannya adalah dengan proses pengeringan. Namun pengeringan konvensional itu biasanya membutuhkan waktu yang lama dan energi yang besar. Teknologi microwave drying menjadi solusi karena panas dihasilkan langsung di dalam bahan, membuat proses lebih cepat, tapi suhu yang terlalu tinggi bisa menurunkan mutu produk, misalnya warnanya menjadi lebih gelap atau vitaminnya rusak. Untuk itu, penelitian ini menambahkan pelakuan awal ultrasonik sebelum pengeringan. Gelombang ultrasonik ini dapat membentuk gelembung mikro yang pecah dan menciptakan saluran kecil atau mikrokanal di jaringan tomat yang nantinya akan membuat air itu lebih mudah untuk keluar saat proses pengeringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya microwave 120, 150, dan 180 watt dan lama ultrasonik 0, 20, dan 40 menit terhadap proses pengeringan dan mutu tomat kering. Selanjutnya, metode penelitian, tomat yang digunakan adalah dari varietas Durienta. Tomat dipilih dengan ukuran dan kematangan yang seragam, kemudian dicuci, diiris menjadi 8 bagian dengan ketebalan sekitar 0,7 mm, panjang 54 mm, dan lebar 19 mm. Bijinya dihilangkan agar hasilnya seragam. Kemudian, perlakuan ultrasonik digunakan menggunakan ultrasonic batch yang berfrekuensi 25 kHz dan daya 300 watt. Irisan tomat direndam dalam air dengan perbandingan 1:4 selama 0, 20, dan 40 menit pada suhu sekitar 26 derajat Celcius. Perlakuan ini bertujuan untuk menciptakan mikrokanal atau saluran kecil dalam jaringan tomat yang membuat air lebih mudah keluar saat dikeringkan. Selain itu, struktur jaringan menjadi lebih porus atau lebih berongga dan memungkinkan aliran airnya itu lebih lancar. Kemudian setelah perlakuan, tomat dikeringkan dengan oven hibrida udara panas microwave pada suhu 60 derajat Celcius, 120 pada suhu 60 derajat Celcius dan daya 120, 150, dan 180 watt. Pengeringannya dilakukan hingga kadar air mencapai kurang lebih 17% basis basah. Kemudian dilakukan analisis seperti warna, vitamin C, likopen, fenolit, dan rehidrasi. Nah, di sini adalah gambar atau rancangan dari sistem oven hibrida udara panas microwave yang digunakan dalam penelitian. Di sini ada nomor satu ini di mana tempat proses berlangsung yang berisi oven hibridanya ini sebagai pusat pemanasan. Di dalamnya terdapat microwave emitter yang nomor 5 ini yang menghasilkan gelombang mikro untuk memanaskan bahan serta kipas untuk mensirkulasi udara panas agar suhunya merata. Kemudian irisan tomat diletakkan pada nampan poliamida yang berlubang supaya udara itu bisa mengalir dari bawah dan atas. Kemudian ada timbangan analitik di sini yang terhubung langsung ke data logger, jadi perubahan berat itu dapat dipantau secara real time. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dari gambar 2 ini tentang pengaruh daya microwave terhadap pengeringan tomat, terlihat bahwa semakin tinggi daya, waktu pengeringan itu semakin singkat. Jadi, berdasarkan jurnal, waktu pengeringan menurun dari 636 menit di 120 watt menjadi 476 menit di 150 watt dan 341 menit di 180 watt atau sekitar 46% lebih cepat. Hal ini terjadi karena daya yang tinggi meningkatkan energi gelombang sehingga mempercepat pergerakan air di jaringan tomat. Dari gambar 3 tentang pengaruh waktu ultrasonik terhadap pengeringan tomat pada daya 120 watt, itu eh, tidak terlihat pengaruh yang terlalu signifikan terhadap waktu pengeringan ya. Jadi di sini waktu pengeringannya itu hanya turun sekitar 5-7%. Yang pengaruh ini lebih kecil dibandingkan efek daya microwave. Jadi dari sini itu bisa dikatakan bahwa ultrasonik tidak mempercepat proses pengeringan, tapi lebih berfungsi untuk memperbaiki karakteristik fisik bahan. Kemudian untuk hasil karakteristik tomat yang dihasilkan,
Perubahan warnanya itu kecil karena nilai delta-nya di bawah 10, artinya warna tomat masih tetap mendekati warna tomat segar, kemudian nilai kecerahan dan nilai nilai L atau kecerahan dan nilai A ini meningkat terutama pada perlakuan ultrasonik 20 menit sehingga warnanya itu lebih cerah. Kemudian kandungan vitamin C menurun dari 433 menjadi 81 sampai 153 miligram per 100 gram karena vitamin C mudah rusak oleh panas dan oksidasi. Likopen, pigmen merah dan antioksidan utama tomat juga berkurang dari 3.920 menjadi 415 hingga 893 miligram per 100 gram. Tetapi nilainya tertinggi pada daya 120 watt dan 20 menit ultrasonikasi. Total fenolik meningkat hingga 16,3 miligram per gram, terutama pada daya yang rendah dan waktu ultrasonik sedang, karena proses ultrasonik membantu melepaskan senyawa aktif dari dinding sel. Kemampuan rehidrasi yaitu kemampuan tomat kering untuk menyerap air kembali, juga paling baik pada kombinasi 120 watt dan 20 menit ultrasonik. Struktur jaringan yang lebih porus ini membuat air lebih mudah masuk saat direndam. Kemudian, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daya microwave ini berpengaruh terhadap waktu pengeringan, sedangkan perlakuan ultrasonik berpengaruh terhadap mutu produk. Kombinasi 120 watt dan 20 menit ultrasonik menghasilkan produk terbaik dengan waktu pengeringan yang lebih efisien, warna tetap cerah, kandungan likopen dan fenolik tinggi, serta kemampuan rehidrasi yang cukup bagus. Jika dayanya terlalu tinggi, seperti 180 watt, pengeringan memang terjadi lebih cepat, tapi mutu produk itu justru menurun dengan, warna yang lebih gelap, vitamin banyak yang hilang, dan struktur jaringannya itu lebih rusak. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.